up guys, I'm back. Nah, topiknya jadi hari ini adalah gimana tentang cara diet atau how to eat clean atau pola makan yang benar. Karena banyak banget yang nanya, gimana sih pola diet yang benar atau gimana sih pola diet paling cepat atau gimana sih pola diet yang enak atau nggak yoyo. Nah, jawabannya adalah sebenarnya kalian cuma perlu eat clean aja. Kenapa? Karena ketika kita diet, kita tuh mau dietnya itu buat jangka panjang, ya dong. Kamu kan mau sehat selamanya, kamu juga memiliki badan bagus selamanya, kamu mau fit selamanya. Nah, karena itu pola makanan bagus itu pasti yang bisa kamu jalani buat seumur hidup. Itu satu. Dan karena itu ini adalah how to eat clean yang udah aku research atau udah aku pelajari selama bertahun-tahun, dan aku jamin ini bisa kamu jalani buat jangka panjang. Kenapa? Karena di sini kamu itu nggak harus makan makanan yang tawar tiap hari, kayak dada ayam rebus tiap hari. Kamu juga nggak harus kelaparan, dan juga diet ini tuh cepat banget. Pasti kamu akan ngerasain cepat. Kamu akan feel fit dalam waktu 2-3 minggu. Dan yang paling penting itu, kamu juga bisa weight loss 2-7 kilo per minggunya. Tapi sebelum kita mulai diet itu seperti apa atau itu sebenarnya gimana, aku mau kasih tahu kamu. Setiap orang itu badannya beda-beda, tentu hasilnya juga akan berbeda-beda ya. Dan kecepatan diet itu juga berbeda-beda. Jangan pernah kamu bandingin hasil kamu sama orang lain. Jadi misalnya gini, ada orang yang tingginya sama, tapi orang A beratnya 50 kilo, orang B beratnya 100 kilo. Tentu yang beratnya 100 kilo akan jauh lebih cepat turunnya daripada yang beratnya 50 kilo. Karena 100 kilo kan kadar lemaknya lebih tinggi daripada yang 50 kilo gitu. Nah, pertanyaannya adalah, sebelum kita mulai, kamu harus tahu semua makanan-makanan yang harus dihindarin. Makanan-makanan yang harus dihindarin nomor 1 adalah gula. Kenapa? Karena gula itu benar-benar evil, bikin gendut. Dan semua gula di sini tuh termasuk gula Jawa, gula coklat, gula cair, pokoknya anything yang berkata sugar, gula pasir. Dan juga karena gula dihindarin, kamu harus hindarin semua dessert, cake, donat, pokoknya semua manis-manis kamu hindarin, ice cream. Tapi bukan berarti aku bilang kamu nggak boleh makan makanan itu. Kamu boleh makan makanan itu waktu kamu cheat meal, cheat day kamu, dan which is itu seminggu sekali gitu. Nah, soal cheat meal dan cheat day udah pernah aku bahas di video sebelumnya, kamu nonton aja lagi. Setelah kamu hindarin gula, makanan berikutnya yang kamu hindarin adalah makanan yang berwarna putih dan tepung-tepungan, seperti nasi putih, roti, tepung-tepungan banyak kayak bakmi, kue tiaw, pasta. Nah, itu semua dihindarin. Kenapa? Semua warna putih itu biasanya mengandung kadar gula yang lebih tinggi. Karena itu kita harus hindarin itu. Dan makanan ketiga yang kamu harus hindarin itu adalah jajanan-jajanan pasar. Menurut aku di sini tuh yang kayak emping, kue-kue di pasar dan semacamnya, karena semua itu digoreng. Dan semua makanan tersebut itu snack-snack kayak gitu tinggi kalori juga. Apalagi kayak emping gitu kan digoreng, sama makanan-makanan pabrik itu juga kamu hindarin, kayak biskuit dan lain-lain. Kenapa? Karena itu kan dibuat semua dari tepung. Jadi kalau bisa kamu hindarin semua itu adalah semua makanan yang harus kamu hindarin. Dan kamu pasti nanya dong, nah aku terus makan apa nih gitu. Nah, kamu harus fokus pada makanan-makanan natural. Makanan natural di sini semua berasal dari hewani atau tumbuh-tumbuhan, dan dimana yang harus kamu fokus nomor 1 itu adalah protein. Kenapa? Karena protein itu bikin kamu lebih kenyang. Protein itu sebenarnya adalah makanan utama atau makanan pokok kamu. Jadi kayak misalnya dalam satu piring ada daging sama ada karbohidrat kompleks atau sayur-sayuran gitu. Karbohidrat kompleksnya nasi coklat misalnya, tentu porsi dagingnya harus lebih banyak gitu. Aku tanya di kamu, kalau kamu belanja di restoran atau supermarket, makanan apa yang paling mahal? Pasti daging-dagingan dong ya, which is price never lie gitu. Dan daging-dagingan itu sebenarnya paling penting untuk pola makan kamu juga. Nah, karena itu daging-dagingan ini harusnya kamu konsumsi itu di setiap lunch sampai setiap dinner. Itu udah cukup, masing-masing 150-200 gram. Itu udah cukup banget. Dan setelah kamu konsumsi itu, makanan kedua yang harus kamu fokusin adalah dairy product atau makanan ternak. Di sini makanan ternak itu susu, telur, dan juga yogurt itu juga oke. Dan yang terakhir, lastly, itu kayak sayur dan buah juga kamu nggak boleh lupa. Dan sebenarnya kamu fokusin 3 makanan itu aja. Protein, daging-dagingan. Di sini daging-dagingannya nggak terbatas dari sapi aja, tapi ayam, ikan, beef, bahkan hingga babi juga bisa. Itu satu. Dan yang kedua, dairy product.
yang tadi aku sebutin, dan terakhir itu sayur atau buah itu anything, kamu bisa makan apa aja. Dan kamu pasti nanya dong, nah terus gimana cara combine-nya ketika aku mau mengombin makanan ini, terus aku nggak makan karbohidrat dong. Nah salah, karbohidrat bukannya kita nggak makan, kita cuma membatasi aja supaya nggak berlebihan gitu. Karena kalau kita berlebihan, tentu berat badan kita akan bertambah, karena banyak banget semua tuh kelebihan karbo di sini dan akhirnya kelebihan gula. Kenapa aku bilang kamu eliminasi semua makanan-makanan pabrik atau ice cream atau semacamnya? Kita tahu ya semua yang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, dan kalau kamu berlebihan makan makanan pabrik atau makan makanan yang kayak aku sebutin tadi yang manis-manis, gula-gula, tentu ujung-ujungnya yang nggak baik itu which is gendut, akan kamu bilang jadi gendut gitu. Nah aku nggak mau itu terjadi sama kamu, karena itu aku bilang jangan makan makanan itu gitu. Mau makan boleh seminggu sekali. Nah gimana cara bikin pola makan atau meal plan yang benar ya? Jadi misalnya kalau kamu pagi-pagi nih kamu baru bangun, pokoknya breakfast atau snack kamu itu kamu usahakan selalu kombinasi antara karbohidrat kompleks sama dairy produk aja. Make it simple, karena pagi-pagi kita kan in rush, kita mau ke kampus, kita mau kerja gitu. Jadi misalnya buah-buahan kayak lo makan apel sama minum susu segelas pergi, atau misalnya lo makan oatmeal sama bikin scrambled egg terus pergi. Nah itu simple banget kan. Nah habis breakfast sama snack kamu juga bisa kayak gitu, juga bisa tambahin minuman-minuman yang kalorinya rendah, kayak misalnya minuman-minuman coffee or latte or tea, pokoknya anything but without sugar. Jangan kayak cat time gitu-gitu, itu mostly isi sugar semua. Kalau misalnya kamu mau dinner atau kamu mau lunch, pastiin makanan-makanan kamu itu semuanya mengandung daging-dagingan 120-120 gram. Jadi kalau bisa dibilang kamu itu kita makan sehari 3 kali tentu, breakfast, lunch, dinner. Pas breakfast itu kombinasi dairy produk sama buah-buahan atau karbohidrat kompleks. Buat lunch sama dinner ada daging-dagingan, kombinasinya sama buah-buahan dan karbohidrat kompleks juga. Jadi sebenarnya karbohidrat kompleks itu selalu ada di mana-mana. Cuman bedanya kalau pagi-pagi aku nggak saranin aku makan daging, karena ya kali pagi-pagi makan daging ribet banget kan. Tapi kalau siang malam makan daging kan boleh. Dan kalau misalnya snack, kalau misalnya udah makan 3 kali kamu makan snack, ya udah makan aja. Kamu makan snack kayak between antara breakfast dan lunch boleh, atau between antara lunch dan dinner boleh, atau after dinner juga. Kamu itu basically kalorinya rendah tapi gizinya tinggi gitu. Jadi kamu boleh makan itu kapan aja. Sama kalau ada yang nanya, aku pernah hitung kalori nggak dan semacamnya, jawabannya sebenarnya kalau kamu mau hitung boleh, tapi kalau kamu nggak hitung aku juga jamin kamu akan fat loss. Karena ini tuh about how to eat clean, gimana cara kita makan makanan bergizi dan kalori. Misalnya gini, makanan-makanan tadi misalnya lunch, kamu makan salmon 150 gram sama brokoli, itu paling baru 250 kalori. Tapi kalau misalnya kamu lawannya kayak donat 300 kalori yang isi gula semua, kamu lebih pilih yang mana? Kamu benar lebih pilih salmon dong. Dan kenapa aku bilang kita fokus sama protein? Karena protein itu penting, dia bikin kita lebih kenyang, dia bikin dia juga memperbaiki sel-sel dan tubuh kita, jadi metabolisme kita lebih tinggi, memperbaiki sel otot kita juga. Lastly, yang aku mau tekankan, hindarin semua makanan yang udah aku sebutin tadi. Buat jam makan kamu tuh jam berapapun nggak masalah. Intinya mau kamu bangun pagi jam 12, makanan pertama kamu tuh breakfast kamu mau lunch makanan kedua jam 4 sore, ya itu lunch kamu gitu. Intinya jam berapapun nggak masalah. Kita nggak ada batasin jam-jam makan, di atas jam 7 nggak boleh makan, jam 8 nggak boleh makan, enggak, kita nggak ada. Sama buat cara masak juga sebenarnya kamu boleh masak dengan cara apapun selain digoreng, karena kalau digoreng itu jahat banget, apalagi digoreng tepung, itu panjang. Intinya kamu boleh makan makanan apapun selain digoreng. Dan lastly, that's all for me gitu. You don't need to count calories, karena makanan yang kamu makan itu pasti semua rendah kalori dan sesuai dengan kebutuhan kalori kamu, dan juga sesuai dengan kebutuhan gizi kamu. Video ini adalah rangkumannya, jadi sebenarnya yang aku omong ini pernah aku tulis di blog aku, jadi linknya di bawah, kalau kalian mau baca silahkan aja. Dan I hope you learn a lot. Jadi sekarang kalian udah tahu makanan apa yang harus dihindarin, jam makannya gimana, dan makanan buat breakfast itu apa aja, makanan buat lunch dinner itu apa aja.
dan cara masaknya gimana kalian juga udah tahu, and now you can start your diet.